Saya punya soalan ini mewakili rakyat. Jadi kalau punya soalan mewakili apa yang kamu tanya. Betul. Jadi saya mau tanya. Saya mau tanya adalah kan. Close up Parti Impian Sabah. Jadi macam mana boleh timbul idea ataupun apa yang mencetuskan idea Tuan untuk mewujudkan Parti Impian Sabah ni? Boleh cerita? Yang mendorong untuk mewujudkan PIS. Ya. Seperti yang saya kata kepada Tuan tadi, dalam pengalaman itu saya melihat sebenarnya banyak kelemahan-kelemahan ya parti-parti politik yang ada ini. Secara live orang bilang saya ada di situ, banyak perkara yang saya nampak tidak betul. Pada dasarnya apabila politik ini ditubuhkan, dia ada sebenarnya platform yang baik ya, di tempat di mana orang berkumpul, mempunyai misi yang sama, mempunyai perjuangan yang sama itu, berada di dalam politik itu memperjuangkan apa yang harus diperjuangkan bersama. Itu sebenarnya pada dasarnya seperti itu. Ada tujuan kenapa parti politik ini. Tetapi hari ini saya ingat semua orang tahu. Hari ini kita mengatakan dan banyak orang di kampung mengatakan dan terutama orang muda, mereka kata parti politik ini kotor. Ya, dan sehingga ramai orang-orang muda ini tidak mau masuk. Dia bilang kalau kita masuk nanti kena kotor. Rusak kita dia bilang. Ya, jadi kita melihat bahwa parti politik ini sudah tercemar. Daripada asas penubuhan itu sebenarnya baik, tetapi hari ini sudah tercemar. Dan sehingga mereka mengatakan politik itu kotor. Tetapi dalam kajian saya, bila saya berada dalam politik selama 15 tahun ini, saya mendapati bahwa sebenarnya parti politik ini tidak kotor. Tetapi yang menyebabkan dia menjadi kotor adalah pemimpin di dalam parti itu sendiri. Apa yang pemimpin buat di dalam parti ini telah menyamarkan politik itu. Individu ini kan? Individu bukan politik itu. Parti. Bukan. Parti itu tidak boleh buat apa-apa. Yang membuatkan semua ini adalah pemimpinnya di situ. Dan saya melihat di situ banyak kecacatan, perkara-perkara yang tidak betul sebenarnya. Jadi bila saya melihat ini, saya melihat kepada satu perkara yang, kalaulah perkataan ini tidak diperbetulkan, maka ramai anak-anak muda kita yang tidak mau masuk politik sudah. Dan ada yang mengundi pun tidak mau sudah. Karena dia bilang tidak payah kami mengundi itu, dia bilang nanti sama juga dia bilang. Itu juga dia bilang. Ya, jadi bermaksudnya kalau ini tidak diperbetulkan, maka proses demokrasi ini akan menjadi dia pincang. Ya. Karena kita di dalam negara ini kita politik itu penting sebenarnya. Pemilihan dan sebagainya melalui politik. Dan bayangkan kalaulah saya kata orang-orang muda ini tidak mau sudah di situ, berarti negara kita akan mengalami masalah. Tidak ada yang mengundi. Jadi macam mana kita mau memilih pemimpin? Nah, sebab itu bila saya melihat ini, saya dapat satu inspirasi. Saya katakan saya mau buat satu parti politik yang baru yang memperbetulkan ini. Bermaksud, ini tahun berapa nih kau ingat macam ini kau mau buat? Sebenarnya selepas 2018. 2018. Ya. Saya sebenarnya terinspirasi ini apabila Dewan Rakyat telah meluluskan undang-undang bahwa 18 tahun ke atas boleh mengundi. Dulu dari dulu itu 21 kan. Jadi apabila 18 tahun sudah boleh, dan saya menganggap bahwa sekarang ini sebenarnya orang muda ini diberi peluang, diberi keutamaan yang menentukan hala tuju kepada siapa pemimpin yang akan dipilih. Dan saya melihat dengan adanya orang muda ini, ada harapan untuk membawa dan memfokuskan orang muda ini supaya ikut politik kembali. Dan sebab itu saya kata kalau saya buka satu parti yang boleh menarik yang muda ini masuk dalam politik balik dengan menunjukkan satu budaya yang baru. Cara berpolitik yang baru. Acuan yang baru. Cara yang baru. Jadi parti impian ini kan orang mempertaruhkan acuan yang baru. Betul. Acuan yang orang bilang kan kalau selama ni banyak parti-parti yang ada di Sabah ni, orang berada di sekitar acuan-acuan yang lama saja. Jadi sekarang ini kami datang kan, kami ada acuan yang baru. Betul. Keluar dari zon selesa dan kelainan lah. Dan sanggup menerima kecaman, sanggup menerima feedback daripada rakyat dengan acuan yang dorang bawa tu. Sebab itu acuan tu belum kena langsung, belum kena tahu langsung. Betul. Jadi parti impian yang buat tu acuan, begitu kah kamu punya? Betul. Lebih kurang. Saya coba memperkenalkan sesuatu budaya yang baru, cara yang baru dalam berpolitik ini, supaya
bila saya membuat ini, orang muda sekarang berkata, dan saya selalu mengatakan, bila keluar parti baru, dia orang mengatakan, oh sama saja. Tidak. Parti Impian Sabah tidak sama dengan mana-mana parti yang ada. Jadi bila saya kasih keluarkan satu parti baru, saya pastikan bahwa ada kelainan di dalam parti yang baru ini.